Neng kamu aja. Tur, coba tur. Mas Turi coba. Assalamualaikum. Presentasi coba, coba presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba gelo. Bu Lilis tada Ada kian. itu, oh, ada itu, oh di itu, udah nyaring nyaring tur. Aduh lah. Letak coba sekali kaki gitu. Aduh. Sudah pak, tadi pagi pak. Acara Sloman ini Mas Tur. Coba presentasi, Coba coba Cong. coba. Eh, PPT-nya udah kelihatan pak. Kilo. Udah tampil, Pak. Maksud engkau PPT ini presentasi aki coba gelo. Presentasi suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu dikit Bu Lilis tada atau sang ucok salam gelo. Iya iya pak. Nyaring. Ojen ruwet nih pak. PPT ini lu coba. Aduh ya. Coba kenapa bisa masuk? Songotnya tebel bang kena. Songotnya tebel. Kira aja keluar pak. Itu biasanya masuk aja. Coba presentasi dulu. PPT ini presentasi bisa aja. PPT lo keluar. Sudah PPT-nya sudah tampil pak. Kilo. Somotnya yang tampil. Lihat mau cara mana? Ya buka dulu PPT nah. Pas entar ke Google Meet-nya presentasi no. Ajari sana, ajari Mas Turi itu sana. Aduh. Itu sih. Pas tak tahu micek lekanan kayak gitu. Laptop lain pak. Mun suruh micek besih penter kaki dia. Ini pak. Iki punya siapa? Enggak aku. Presentasi mana mama? Kok nggak tampil mama? Kaki jangan gue laptop apa HP. Laptop pak. Dia kan beda presentasi no dia. Oke pak. Klik. Oke. You enter screen Rea. Klik habis itu ya you enter screen. Ini ya. Pas klik boleh neng gambar cong pas share. Oke pak, sudah pak. Kamu minta Nah burungnya itu. Coba keluar boleh, keluar boleh. Keluar boleh. Kopi. Kopi sana. Ambu dulu presentasi stop. Benih PPT ini saya stop cong. Iya stop. Nah, boleh coba boleh. Just now. Your enter. Nah. Buka bah PPT nah. Nah, enggak dia. Ya Allah, pasti. Tadi sudah pak, tadi sudah siap tadi pak. Kendala laptop pak. Saya tak panggil Bu Lilis ya. Iya pak. Baik pak, kita mau bubar dulu pak. Yang lain itu jangan di situ tur. Iya, Suaranya denger dan anunya apa? Bising. Oke pak. Tine ka kita sakan kay Enger Oke dia. pak.
Tosa kan jay. Kanjan di Surabaya warga pi. Sabi Zana. Ban kan kui dua aja. Enten, Pak. Mak Cuman satu, Pak. beda suaran HP apa aja? Anak-anak. Baik, ini insya Allah Mas Turi sudah nggak ada masalah ini Bu. Sepertinya mudah-mudahan tidak terkendala lagi. Suara saya jelas ya Mas Turi ya? Oke, Pak. Jelas, Pak. Bu Lilis jelas ya? Ya, jelas. Oh baik, baik. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan rencana penelitian dari saudara Mas Turi ya, yang berjudul analisis pengelolaan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Agar lebih barokahnya, lebih lancarnya acara seminar proposal pagi hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan saudara Mas Turi untuk menyampaikan rencana penelitiannya, gagasannya dan lain sebagainya berkaitan dengan rencana penelitiannya. Silakan Mas Turi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dahrujis SEMEI selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Ibu Lilis Suwaibah SPD MPD selaku dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pengelolaan BUMDes dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus BUMDes Raharjo, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Batu. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mendukung pembangunan suatu negara dari segi kesejahteraan masyarakat, yang mana negara Indonesia itu populasi penduduknya itu ada di tingkat keempat di dunia, sehingga pemerataan ekonomi di Indonesia itu belum berjalan secara maksimal. Masih banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai pekerjaan, dalam artian pengangguran, yang mengakibatkan terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu upaya dalam membangun perekonomian desa adalah dengan membangun badan usaha milik desa atau biasa disebut BUMDes. Yang mana BUMDes itu adalah lembaga yang mengelola aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki BUMDes adalah Desa Pandanrejo yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
dengan beragam kekayaan alam yang bisa dikelola dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang usaha pertanian dan pariwisata. Setelah itu unit usaha Bumdes Raharjo itu ada wisata kuliner, budaya outbound dan rafting. Namun Desa Pandanrejo itu lebih dikenal dengan sebagai desa wisata petik stroberinya. Kemudian mitra kerja Bumdes itu bekerja sama dengan kelompok tani, kemudian kelompok wanita tani, kemudian bekerja sama dengan wisata Kaliwatu rafting dan petik jeruk, kemudian warga penjualan di Desa Pandanrejo. Selanjutnya, untuk pengelolaan Bumdes Raharjo dibutuhkan idealisme kuat dari pengurus Bumdes itu sendiri, sehingga kegiatan Bumdes tersebut bisa direalisasikan berdasarkan pada prinsip pengelolaan dalam ekonomi Islam, yaitu kerjasama atau syirkah, yang kedua transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Namun pada pengelolaan Bumdes Raharjo, itu terdapat praktek penyewaan tanah yang mana dalam penyewaan tersebut ada syarat tertentu, yaitu hasil panennya itu harus disetorkan terhadap Bumdes. Namun ketika petani itu menyetorkan hasil panennya itu dari pihak Bumdes tidak langsung membayarnya. Dari situlah petani banyak yang melanggar dari persyaratan tersebut, yaitu menjual hasil panen itu kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan studi kasus yang berbeda, ada peneliti yang menyatakan bahwa belum adanya kesesuaian Bumdes dengan prinsip ekonomi Islam. Kemudian di tempat lain juga ada penelitian yang menyatakan hasil penelitiannya itu sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dari sinilah saya punya ketertarikan untuk meneliti pengelolaan Bumdes Raharjo itu dari segi ekonomi Islamnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya menggunakan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan Bumdes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bumdes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian kajian pustaka, di sini saya menggunakan dua skripsi. Yang pertama skripsi saniyah jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Istan Lampung 2019 dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan menurut Perspektif Ekonomi Islam. Terus yang kedua skripsi Dewi Purnawati jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul Prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik desa dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya kerangka teoretik. Yang pertama pengertian badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian desa yang dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Jadi Bumdes itu dibentuk harus sesuai dengan potensinya di desa itu. Kemudian untuk landasan hukum Bumdes, di sini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 78 sampai dengan Pasal 81. Kemudian manajemen keuangan Bumdes, di sini kemampuan dalam pengelolaan manajemen keuangan Bumdes itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, terus pelaksanaan dan juga pengendalian keuangan. Untuk jenis usaha Bumdes itu ada 4 jenis. Yang pertama usaha penyewaan, yang mana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti penyewaan lahan, kemudian seperti itu biasanya penyewaan traktor untuk bajak sawah itu. Kemudian juga usaha keuangan, dan ini juga sangat penting bagi masyarakat untuk modal usahanya. Itu seperti contohnya membuka bank desa atau lembaga keuangan desa.
Kemudian jenis usaha produksinya, BUMDes itu membuka lembaga produksi sesuai dengan apa yang ada, maksudnya sesuai dengan hasil panennya itu. Misalkan di sana misalkan di sana petaninya itu ke stroberi, maka itu membuat selai atau lain sebagainya itu. Selai stroberi, sabun stroberi. Kemudian jenis usaha bersama. Untuk jenis usaha bersama ini biasanya BUMDes itu bekerja sama dengan pihak lain itu, di pihak desa lain itu. Selanjutnya untuk pengelolaan. Penelitian pengelolaan dapat dilakukan dengan manajemen, yang berarti itu pengaturan atau pengurusan. Pada dasarnya manajemen itu merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan tujuan. Dan prinsip pengelolaan BUMDes dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama itu sirkah, kerjasama. Yang kedua partisipasi, itu ikut serta. Transparansi itu menyampaikan secara jujur. Dan juga akuntabilitas, itu dapat dipertanggungjawabkan usahanya. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah usaha untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Maksudnya di sini dari pemerintah desa itu menyadarkan masyarakat itu supaya sadar akan potensi yang yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya pemberdayaan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam itu pemberdayaan adalah tamkin al-dakwah, yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi, dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Selanjutnya metode penelitian. Di sini jenis penelitian masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitiannya ini dilakukan di Kota Batu, yaitu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Untuk sumber data yang akan peneliti gunakan itu data primer dan data sekunder, di mana data primer itu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, sedangkan data sekundernya itu diperoleh dari dokumentasi, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, ada dokumentasi, yang mana dokumentasi itu adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian observasi. Observasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang terakhir, teknis analisis data. Untuk reduksi data, ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Itu dicari tema dan polanya untuk membuang yang tidak diperlukan. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagian, terus hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari sebuah analisis data yang melalui 2 tahap di atas, serta meninjau dan pemikiran kembali dalam proses penulisannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan, atau mungkin sebelum ke Bu Lilis ya, mungkin dari peserta yang hadir pada siang hari ini ada yang mau bertanya ke Mas Turi, ada yang perlu diklarifikasi, monggo. Monggo bisa dihidupkan mic-nya kalau memang ada hal-hal yang perlu diklarifikasi kepada saudara Mas Turi. Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya langsung persilakan kepada Ibu Lilis. Monggo Ibu Lilis, waktu sepenuhnya kami sampaikan ke Bu Lilis. Baik, terima kasih Pak Daruji, Mas Turi. Ini tempat penelitian kamu di tempat magang dulu ya? Iya Bu, tempat magang. Ya, harusnya
karena ini pernah menjadi tempat magang kamu, kebetulan kan waktu itu pembimbingnya saya ya, sehingga saya juga banyak tahu di sana. Idealnya di latar belakang itu kamu juga menyampaikan alasan kuat mengapa kamu memilih BUMDes di Bumi Aji, di Bumi Aji dalam usaha untuk memperdayakan masyarakat gitu ya, bagaimana pengelolaannya. Akan tapi saya membaca di latar belakang kamu itu belum begitu kuat, itu saya lihat ya, karena di sana kenapa sih kamu memilih di sana, itu sudah ada itu, tapi itu belum kamu cantumkan. Kemudian yang kedua, saya juga belum melihat hubungan antara pengelolaan BUMDes dengan ekonomi syariah di latar belakang. Kenapa kamu masukkan ekonomi syariah di sana? Itu belum ada. Sehingga kamu masukkan. Sehingga di situ muncul apa hubungannya? Kenapa sih kamu masukkan ekonomi syariah di sana? Kenapa harus ada ekonomi syariah? Sementara di sana sendiri kan tidak berbasis syariah. Itu kenapa kamu munculkan di sana, di latar belakang. Itu yang pertama di latar belakang. Kemudian yang kedua di tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian itu kan menjawab perumusan masalah, ya Mas Turi ya. Tapi punya kamu itu di tujuan penelitian masih ada kata tanya. Untuk menjawab bagaimana itu kamu masih kasih tanda tanya. Nah itu tanda tanyanya dibuang karena kan tujuan itu menjawab ya. Kemudian kamu sudah baca buku panduan penulisan proposal atau belum? Sudah, Bu. Masa? Karena margin kamu di landasan teori itu banyak, ada beberapa yang masih salah. Marginnya berapa? Margin. Ya, kamu lihat nanti itu di margin di landasan teori. Ya, di panduan. Jadi penting sekali bagi mahasiswa ketika sebelum memulai untuk menulis, baik itu proposal, kemudian skripsi, itu diawali dengan baca buku itu sehingga nanti tidak salah arah. Bentar ya. Ini masih ada orang ngamen. Mas Turi, di sana itu memang menerapkan ekonomi syariah atau enggak? Atau kamu memaksakan diri untuk memasukkan ekonomi syariah di situ, di judul kamu? Untuk di sana itu, Bu, kalau dari segi kerjasama dan juga dari penjualan itu, kalau menurut saya kemarin pas penelitian itu, Bu, sudah bersyariah gitu, Bu. Tapi kan saya belum meneliti lebih lanjut gitu, Bu, tentang keseluruhan dalam pengelolaan BUMDes. Berarti ini belum pasti ya, apakah di sana itu menerapkan ekonomi syariah? Karena kalau saya lihat di teori kamu itu kan kamu teori ekonomi syariahnya kamu memasukkan di pengelolaan dan di pemberdayaannya, kan begitu ya? Nah, dipastikan. Jadi sebelum nanti melakukan penelitian di sana, apakah memang di sana itu menerapkan pengelolaan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang di situ kamu itu memasukkan, nggak tahu itu teorinya siapa karena nggak ada footnote-nya, ada syirkah, kemudian ada apalagi ada 4 pokoknya kalau tidak salah baca saya ya, itu kamu tidak memasukkan itu teorinya siapa itu yang kamu pakai sehingga tidak ada footnote-nya, itu kamu ngarang sendiri atau dari mana? Dari jurnal itu, Bu, mungkin. Masa nggak ada footnote-nya soalnya? Itu nggak dikasih footnote mungkin. Nah, itu harus jelas.
Karena itu kan Nggih, Bu. teori yang akan kamu pakai. Nggih, Bu. Jelas itu. Kamu rujukannya di mana? Nggih, Bu. Ya, saya ragu jadinya. Apakah ini Untuk ini Bu, bisa? prinsip untuk prinsip pengelolaan BUMDes itu untuk kerjasama Sirka dan sebagainya itu Bu Sama. dari nggih, barusan Ibu pas nanya itu jurnalnya Denny Setiawan Ibu. Di prinsip pengelolaan BUMDes itu Bu ada footnote-nya Ibu. Itu yang sirkahnya saja, tapi yang di atas kamu lihat ini halaman berapa tadi? Saya kan barusan baca soalnya. Nih, kamu lihat prinsip pengelolaan BUMDes dalam perspektif ekonomi Islam. Itu kan kamu menempatkan 4 hal. Ada syirkah, ada partisipasi, ada transparansi, dan akuntabilitas. Itu nggak ada footnote-nya. Sehingga saya ragu, ini dapat dari mana rujukannya? Kamu hanya menjelaskan syirkah, itu ada footnote-nya. Ini Denny Setiawan, jurnal ekonomi. Cuma ini aja yang ada fotonya, tapi di atas prinsip-prinsip atau prinsip pengelolaan BUMDes ini belum ada. Sehingga ini saya pertanyakan itu berapa ini. Jadi kalau ada footnote-nya dan ini memang benar-benar ada, dicantumkan di sini. Halaman 16. Tuh Mas Turi. Dan harus dipastikan jangan-jangan kamu memaksakan diri, memasukkan judul ini sementara di sana tidak ada, sehingga nanti ketika kamu ke sana kira-kira bisa nggak ini gitu Mas Turi. Tapi saya yakin ini sudah melalui ini ya proses bimbingan sama Pak Dahruji. Nggak tahu nanti kalau di lapangan seperti apa. Kemudian yang selanjutnya tadi itu kamu di teori menjelaskan tentang saya mendengar di ini ya PowerPoint kamu tentang jenis usaha BUMDes. Nah, jenis usaha BUMDes di sini ini kamu masukkan ke teori, apakah itu hasil lapangan? Karena kalau saya lihat jenis usaha BUMDes itu sepertinya hasil dari lapangan, sehingga ini kan tidak masuk di bab 2. Tapi nanti di bab 4. Karena kalau saya mendengar keterangannya tadi golongannya seperti stroberi, golongannya apa itu tadi itu sebenarnya teori atau hasil dari magang kamu kemarin. Untuk itu teori Bu. Yang ada 4 itu? Oke, teori itu Bu. Yang sesuai dengan undang-undang Ibu. Loh, itu kan dasar hukumnya. Yang kamu jelaskan di PPT tadi itu loh. Saya bacakan Ibu. Indikator kemajuan ekonomi desa adalah dengan melihat jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemdesa. Ini Bu, berikut adalah jenis usaha BUMDes. Oh itu, ya berarti itu di teori ya, karena kamu tadi kan. Karena saya mendengar tadi kan kamu jenis usaha BUMDesnya kan kamu menjelaskan yang ada di sana ya, yang ada di Bumi Haji, bukan yang ada di teori. Ya, contohnya, gitu, contohnya. Selanjutnya itu teorinya siapa? Ada di halaman berapa itu tadi? Karena saya tadi halaman 12. Halaman 13 Ibu. 13. Bukunya Anum Surya Putra Ibu. Oh ini kamu juga ini. Oh iya. Ini susah BUMDes. Oke, ya baik. Selanjutnya di metodologi penelitiannya ya, Mas Turi ya. Data primernya kamu itu di sana nanti siapa aja, Mas Turi? Yang pertama itu Bu, pihak pengelola BUMDes, kemudian mitranya Ibu,
mitra BUMDes yang bekerja sama dengan BUMDes, kemudian para petani, Ibu. Loh, mitranya bukannya para petani? Nggih. Maksudnya yang melakukan usahanya itu, Bu. Seperti memproduksi itu, Bu. Terus selain itu siapa lagi? Selain pengelola data primer kamu. Selain pengelola sama mitra lah, mitranya kan banyak itu, ada petani, ada UMKM. Berapa orang kan itu ada banyak ya petaninya, berapa orang nanti yang akan kamu mintai wawancara menjadi data primer kamu itu? Untuk sementara ini, Bu, dari pengelola BUMDes, kemudian mitra kerja, kemudian dari pihak UMKM itu juga, Bu. Orang-orang yang terlibat di sana nggak kamu wawancarai? Nggih, Bu. Pengelola. Nggih, pengelola itu, Bu, pengelola lumbung stroberi itu juga, Ibu. Siapa aja itu pengelolanya? Yang pertama itu Bapak Direkturnya, Ibu. Terus Bapak Rofik. Kemudian yang itu, Bu, yang megang itu, Bu. Yang menghandle itu. iya, berarti kan bukan hanya pengelolanya aja, di situ ada bagian orang-orang yang terlibat di BUMDes gitu ya. Nah, kemudian data sekunder kamu itu berupa apa aja, Mas Duri? Untuk data sekundernya data dari itu, Bu. Data dari BUMDes. Data apa itu? Jadi data itu, Bu. Penduduknya itu, Bu, masyarakat BUMDes itu, Ibu. Data penduduk itu apa? Data penduduk itu. Kamu dapat dari mana kalau data penduduk berarti? Pengelolaannya itu, Ibu. Hah? Seta, kamu data penduduk dapat dari mana? Tadi katanya data primernya. Maksudnya, lupa, Ibu. Itu, Bu, kalau data primernya dari buku, Ibu. Data primer dari buku tadi katanya dari pengelola. Buku, Ibu, buku. Loh, itu kan data sekunder, Mas Turi, yang buku, website, jurnal. Kamu ini banyak menulis ayat ya di situ ya? Oke, Bu. Banyak, ada 10 lebih pokoknya kalau saya lihat. Apakah itu semuanya benar-benar berhubungan ya dengan penelitian kamu? Dari segi itunya, Ibu, dari segi ekonomi Islamnya. Ya, itu berhubungan semuanya ya. Kamu masukkan semuanya karena banyak sekali. Dan itu masih ada beberapa yang salah. Nanti itu diperbaiki ya. Oke, Bu. Dan dicari aja ayat Al-Quran yang lebih ada korelasinya dengan penelitian kamu. Saya kembali lagi ke sana. Tadi data sekunder kamu berupa apa aja? Buku, website, jurnal, skripsi. Terus Al-Quran, Ibu. Al-Quran. Kamu dapat data itu selain data primer sekunder, apalagi yang data yang ingin kamu dapatkan untuk menulis penelitian kamu ini, Mas Turi? Untuk itu data yang di BUMDes itu, Ibu. Data di BUMDes itu namanya apa? Karena tadi Kak Mas Turi. Hah? Apa data di BUMDes itu namanya apa? Sumber data kamu ini kan ada beberapa di teori kamu. Kamu mencari teori medpen kamu itu dari mana? Dari cutting atau dari buku? Sebagian ada yang itu, Bu. Sebagian apa semuanya? Ada yang minta yang dari cutting. Dari cutting. Karena tadi itu saya melihat, penelitian kamu ini sebenarnya penelitian apa jenisnya? Kualitatif. Enggak, tadi kamu itu di sini saya baca bukan kualitatif, tapi
ini. Nah, tapi ini pustaka. Kamu lihat di pen kamu. Penelitian ini adalah perpaduan dari penelitian kepustakaan. Berarti kamu diawali dari kepustakaan ya? Iya Ibu, dari Dari kepustakaan. kepustakaan, di mana kepustakaannya? Kamu berawal dari buku. Katanya tadi kualitatif, sekarang kepustakaan. Nanti dipelajari kembali Mas Turi ya. Iya Bu. Tuh. Terus tadi kan kamu untuk mencari data itu kan ada dokumentasi juga ya, ada wawancara, ada observasi, gitu kan ya. Dokumentasinya berupa apa, Mas Turi? Dokumentasinya di BUMDes, Ibu. Oh, di BUMDes berupa apa aja yang ingin kamu dapatkan, sehingga nanti kamu di sana itu terarah apa yang ingin kamu dapatkan, karena kan jauh di Malang ya, sementara kamu sendiri kan di Madura, sehingga ketika ke sana itu benar-benar tahu apa yang ingin didapatkan dan tidak bolak-balik ke sana. Oh, ini ternyata belum saya dapatkan, balik lagi. Sekarang harus terdata dengan baik di proposal ini apa yang ingin didapatkan, dokumentasinya berupa apa. Yang pertama itu foto, Ibu. Foto apa? Untuk apa foto? Fotonya siapa? Banyak foto wawancara itu, Bu. Foto wawancara. Foto ketika wawancara untuk apa datanya? Dokumentasi. Dokumentasi itu kan bukan hanya foto, dokumen apa saja. Jadi itu di proposal itu harusnya kamu sebutkan dokumen apa yang ingin kamu dapatkan. Misalkan jumlah mitra, kan pasti di situ ada dokumennya. Kemudian sudah berapa tahun, jumlah mitranya pasti ada. Kemudian mitranya siapa saja, yang petani berapa, yang UMKM berapa, kan begitu ya, dan lain sebagainya yang kamu butuhkan nanti. Tuh, cara wawancara, kamu kan akan wawancara ya. Wawancara kamu itu berupa apa? Kalau dari itu, Bu, dari pengelola BUMDes, wawancaranya itu mengenai seperti kan apa? Berupa apa wawancaranya? Apakah tertulis, tidak tertulis, terstruktur, tidak terstruktur, apa semi terstruktur? Tidak terstruktur, Ibu. Waduh, kamu ke sana wes pokoknya ngawur gitu ya, nggak terstruktur. Oh, maksudnya tidak terstruktur, terus terstruktur juga, Ibu. Gimana maksudnya? Jadi nanti wes ini kamu rupanya di pen-nya ini belum ya. Sama observasi. Nah, observasi itu kamu gunakan untuk apa? Kan kamu sudah dapat data dari dokumentasi, kemudian wawancara. Tapi di sini kamu juga melakukan observasi. Untuk apa observasinya? Observasi untuk mengamati, Bu. Apa yang kamu amati? Mengamati secara langsung itu. Nah, ya apa yang kamu itu amati? Kemudian yang kamu amati apa? Kamu mengamatinya berapa lama? Bentuk pengamatannya seperti apa? Bentuk observasinya? Terus terang itu, Bu. Bahwa maksudnya terus terang bahwa sedang melakukan penelitian gitu.
cuma bukti itu. Kamu kan observasi untuk mendapatkan data, mengamati. Nah, itu untuk apa? Dan berapa lama? Bagaimana caranya? Nggih, Bu. Ya? Caranya gimana kalau mengamati kamu observasinya? Secara langsung atau tidak langsung? Dulu kamu kan sudah di sana berapa minggu? 3 minggu ya? Nggih, Bu. Bukan kamu observasi secara langsung. Nah, nanti kalau penelitian kamu ini yang kamu amati kan sesuai dengan penelitian kamu. Yang kamu amati harusnya kan bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pemberdayaannya. Tuh, bentuk pengamatan kamu seperti apa? Apakah kamu ikut mengelola atau apakah kamu juga ikut memberdayakan? Itu yang harus kamu ini ya, kamu rencanakan dengan baik. Kemudian kan itu tadi untuk mendapatkan data ya, analisis. Setelah analisis data itu kan melalui 3 tahap ya biasanya. Kalau kualitatif ada reduksi, ada penyajian data, ada kesimpulan. Tadi kamu sudah menjelaskan di teori ada beberapa penyajian data, ada keterangan singkat, ada flowchart, ada bagan dan sebagainya. Kamu nanti penyajian datanya bentuknya seperti apa dari data-data yang kamu dapatkan tadi itu loh. Belum kepikiran ya? Belum, Ibu. Nah, idealnya ketika proposal ini karena banyak yang ngikut ya, mudah-mudahan yang ngikut ini bukan hanya akun ya. Ini diperhatikan semuanya ketika proposal ini. Jadi proposal ini adalah acuan untuk melangkah ketika akan melakukan penelitian, sehingga ketika nanti penelitian kalian benar-benar tahu apa yang harus dikerjakan. Itu tadi kan ada ternyata di metodologi penelitian, di teorinya, di latar belakang masih harus ada yang diperbaiki. Yang lain itu nanti diperhatikan ya, terutama di metodologi penelitian harus benar paham. Oke, Bu. Saya rasa cukup Pak Daruji ya. Oke, terima kasih Bu Lilis. Saudara Masturi, jadi ada beberapa banyak catatan. Yang pertama, mungkin Masturi juga sudah mencatat ya. Oke, Pak. Tadi disampaikan oleh Bu Lilis, BUMDes itu kan tidak mendeklar dirinya adalah perusahaan syariah. Kenapa kemudian kok mau dilihat secara ekonomi syariah kan gitu? Ya, itu dicatat. Dan sudah, itu Pak. juga belum kemudian tergambar ya. Kemudian, ini Mas Turi nggak bisa tahu membedakan antara data primer dan sekunder. Jadinya kacau ini Mas Turi ini. Bingung nih, Pak. Aduh. Terus yang kedua, Mas Turi juga nggak tahu ini walaupun sudah ditulis tadi macam-macamnya wawancara itu kan ada 3. Cuman sama Mas Turi nggak dipilih dari 3 itu mana yang mau akan digunakan oleh Mas Turi. Di proposalnya kan sudah ada itu Tur. Oke, Pak, sudah, Pak. Dokumentasi lagi. Dokumentasi itu bukan hanya foto-foto Tur. Kalau hanya foto-foto kamu wawancara itu bukan itu maksudnya. Ya, tapi kemudian dokumen data-data yang ada di situ yang berkaitan dengan penelitian kamu, yang berupa dokumen gitu maksudnya. Nah, observasi ini, kamu nggak tahu juga ini. Ya. Jadi masih banyak ini persoalan-persoalan yang kemudian di skripsinya saudara Mas Turi ya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Lilis untuk menyampaikan hasilnya apakah ini lanjut atau tidak. Bagi saya Bu, jadi Mas Turi ini tidak apa-apa diulangkan gitu. Wong ini baru semester 7 kan gitu ya. Jadi masih panjang perjalanan gitu maksudnya. Apa istilahnya? Ya. Gitu kalau menurut saya. Jadi saya siap masih membimbing Mas Turi walaupun kemudian masih suruh ulang dan seterusnya. Monggo Bu Lilis disampaikan Bu hasilnya Bu, gimana Ibu? Iya, karena Pak Daruji kan siap pembimbing Mas Turi sampai kapanpun ya Mas Turi ya. Ini Mas Turi, yang pasti bisa dilanjutkan asalkan diperhatikan yang tadi. Jangan memaksakan, misalkan di sana tidak pakai ekonomi syariah, itu kamu paksakan sehingga dimasukkan ekonomi syariahnya, gitu ya. Tapi kalau memang secara teori itu misalkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, itu
itu di sana memang mengaplikasikan itu, ya silakan. Yang pasti ini lanjut dengan revisi ya, mulai dari latar belakang, kemudian di tujuan, kemudian di teori, metodologi harus benar-benar difahami dan di situ kamu jelas gitu ya. Nanti ya kerangka sebelum kamu melangkah itu harus jelas. Tadi tadi sudah saya sampaikan, kemudian diulang lagi sama Pak Dahrudi, itu udah berbaiki. Itu aja Pak dari saya. Jadi gimana Bu? Suruh lanjut Mas Turi ini Bu? Atau suruh ulang Bu? Ya lanjut aja nggak apa-apa Pak. Oh iya gitu. Kalau Mas Turi ingin ngulang dan Pak Dahrudi siap, ya juga tidak ada masalah sih Pak. Siap, Bu. Karena dulu saya bimbing Mas Turi ketika magang. Sehingga saya tahu bagaimana di sana dan bagaimana Mas Turi. Jadi lupa saya. Mungkin nanti dialihkan ke Bu Lilis saja ya Mas Turi bimbingannya. Sudah banyak ini Pak. Saya lupa waktu itu. Bukan nggak mau sih. Cuma kan lebih pas Pak Dahrudi. Iya. Oh Mas Turi lebih milih Pak Dahrudi karena semua mahasiswa itu ingin dibimbing Pak Dahrudi. Nggak, Mas Turi ini asabakunal awalun Bu, judulnya. Jadi pertama kali ini daripada yang lain, tapi baru sempro. Malah kalah sama Kutsia yang sudah lulus itu. Gara-gara COVID Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Mas Turi, silakan sampaikan terima kasih ke Bu Lilis dulu. Terima kasih Bu atas waktunya panjenengan. Sarannya direvisi Mas Turi. Ya. Bu. Atas masukannya, atas sarannya Ibu. Terima kasih Bu. Tapi ini ya, karena Batu, Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang kan PPKM. Jadi nanti sebelum penelitian itu diperhatikan ya. Kalau sudah selesai. Kan wisata juga tutup. Baik, mungkin itu saja dulu Ibu. Terima kasih Bu Lilis ya. Terima kasih juga kepada audien yang sudah mendengarkan dari presentasinya saudara Mas Turi. Selamat ya kepada Mas Turi ya, sudah diluluskan oleh Bu Lilis ya. Mari kita tutup sempro siang pada hari ini dengan tutup kafaratul majelis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.